warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kami yang channelnya itu ada di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tunggu komentarnya yang membangun, bukan menghujat. Paham? Paham. Di sini kita akan bahas apa? Bahas Tentang keresahan ya. Bahas mengenai ini. Ya. Ini dan Ini. ini. Apa? Penurunan UKT. Apa sih UKT itu, teman-teman? Ada yang tahu? UKT itu biasa kita sebut uang apa ya? Uang semesteran ya, katanya. Uang kuliah tunggal. Uang kuliah tunggal. Luar biasa ini. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Bagi yang mengetahui yang mendapatkan giveaway. Pulsa dan tisu magic. Pulsa 5.000 yang akan disponsori oleh Mbak Ayun. Oke, Mbak Ayun ya. Oke, Mbak Qurratul Ayun Nikmatul Khair. Orang terima kasih kepada channel kami karena Anda jualan pulsa, kami endorse tanpa kami dibayar. Jadi kalau ingin beli pulsa langsung di @ayun.nkt.id di sini. Anak mana? Anak gedang. Kami cantumkan linknya di Deskripsi ya. Kita akan bicara tentang hak penurunan UKT yang ramai oleh mahasiswa di seluruh Indonesia. lagi hangat-hangatnya Seperti hubungan Anda. iya Ya, kurang pecah. Kita lihat di luar sana banyak konflik ya antara mahasiswa dengan rektornya, sampai di mana itu, di Solo itu kalau ada rektor buka baju dan berhenti menjadi rektor. Kamu kurang rektor belajar. Rektor berhenti jadi rektor. Menurut Anda apa Anda setuju Ya. setuju tentang penurunan UKT? UKT ya. Ketika kita berbicara tentang UKT atau uang kuliah tunggal ini, pasti tidak lepas dari arti dari uang kuliah tunggal itu, yaitu sebagai salah satu alat atau interaksi antara mahasiswa dengan pihak kampus. Bagaimana pihak kampus itu mampu menyediakan fasilitas yang memadai terhadap mahasiswa yang ada di kampus. Nah, ketika dalam masa sekarang ini ya, masa pandemi, ya, yang pembelajarannya sudah ditutup di rumah, tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Nah, bagaimana mahasiswa itu sendiri dapat memanfaatkan fasilitas kampus yang diberikan kepada mahasiswa? Jadi mahasiswa itu menuntut hak gitu ya? Iya, hak yang harusnya diberikan kepada mahasiswa karena tadi sudah memberikan salah satu uang atau Uang kuliah tunggal itu sebagai syarat dalam kuliah. Jadi contohnya seperti yang mereka minta itu, contohnya itu ya, yang kemarin seperti mendapat paket data untuk kuliah daring, itu termasuk salah satu bantuan dari kampus. Luar biasa kampus kita. Ya, semuanya mungkin, semua kampus mungkin semua bantuan kebanyakan sudah diberikan kepada mahasiswa. Mungkin yang jadi masalah untuk semester depan, apakah UKT itu jumlahnya sama atau ada penurunan dari pihak kampus? Mungkin Anda punya pendapat? Masih belum. Dan juga Anda yang belum menggunakan kartu Telkomsel sama Indosat, segera ganti kartunya. Karena kalau Anda sudah pakai T dan lain-lain, pihak kampus ini belum belum bisa masuk pakai data. Gimana Anda mau internetan? Gimana kalau Anda masih pakai Tri? Apa Anda dan lainnya? Apa Anda cuma gratis WhatsApp? Wah, tidak. WhatsApp itu cuma voice note, tidak bisa video call. Kadang video call itu kotak-kotak wajah Anda karena kuotanya tidak ada. Gambar yang mungil terus.
nggak bakal warna hijau. Apalagi Anda UAS mau niru, mau ngepap jawaban teman, muter gini kalau gratis WhatsApp ya. Ampun Tri, ampun gitu. Kalah tawafnya Haji itu terus muter. Oke, lanjut. Dilanjut. Sudah? Ada lagi? Ya, kelanjutan dari penuntutan kami tadi emang seharusnya dilakukan oleh para mahasiswa karena melihat beberapa kondisi, yaitu salah satunya dari orang tua mahasiswa sendiri yang mengalami berbagai Penurunan dalam hal penghasilan atau pendapatan sehingga tidak bisa mampu secara maksimal untuk membayar UKT yang diwajibkan pada setiap mahasiswa itu sendiri. Nah, ini udah suatu halnya setiap mahasiswa itu menuntut untuk keringanan atau penurunan, bahkan untuk tidak membayar UKT karena dari masing-masing mahasiswa Punya kendala ya. punya kendala di penghasilannya atau di sektor pemasukan dari orang tua itu sendiri. Ya itu tadi menjadi suatu masalah ya bagi bukan mahasiswa saja mungkin ya. Mungkin seluruh rakyat Indonesia ini juga banyak mungkin ya kehilangan pekerjaan gara-gara adanya pandemi ini ya mungkin ya. Benar. Makanya tidak salah seumpama menurut Mas Zami ini jika ada mahasiswa menuntut penurunan uang kuliah tunggal. Iya. Enggak. Lanjut. Oh, Menurut saya sih seperti itu. Mungkin dari pihak sebelah saya punya pendapat yang lain atau kontra terhadap sama pendapat saya. kalau ya terima kasih. Kalau saya menurut saya mengenai penurunan UKT untuk mahasiswa itu kan diajukan karena yang pertama perekonomian yang menurun, terus pendapatan para orang tua mahasiswa atau wali mahasiswa itu kurang atau bahkan tidak mendapatkan pendapatan atau hilang pekerjaan yang membuat para mahasiswa dan orang tuanya miskin semua, Masuk. rektornya. Oh. Di sini kita harus membahas juga rektornya juga butuh waktu. Jadi semua di bidang perekonomian, entah itu pendidikan, sosial, bisnis itu semua mengalami penurunan. Jadi kalau menurut saya semua itu uang itu berputar balik untuk seluruh masyarakat yang terdampak semuanya oleh pandemi corona. Jadi menurut saya kalau diturunkan UKT-nya, para dosen, para karyawan staf kampus Itu dibayar. itu akan mengalami penurunan pendapatan juga. Nah, maka dari itu kalau menurut saya kurang efisien dan kurang tepat kalau penurunan UKT. Kurang efektif. Ya itu tadi ada Yang mengakibatkan pendapat ya. dosen rektor bisnis juga. Nah, Terus dosen rektor menuntut ke siapa tuh? nah, itu pendapat dari dua orang tadi ya. Sekarang juga saya juga mikir, terlintas di pikiran saya itu kalau seumpama rakyat semua menggugat kepada negara yang notabene negara kita sedang kesusahan, bahkan bukan negara Indonesia saja, tapi juga seluruh dunia ini juga dalam keadaan susah. Ketika semua rakyat menuntut kepada negara, sedangkan negara juga dalam keadaan bingung, terus negara ini bertanya kepada siapa? Apa negara ini akan bertanya langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa? Ya, itu kita juga apa tujuan kita sebagai rakyat? Sebagai rakyat kita juga harus pahamlah dalam keadaan yang ada saat ini. Mungkin dalam keadaan saat ini memang dalam keadaan susah ya. Jadi kita harus saling bantu antar sesama, dan yang kesusahan yang punya kita bantu orang yang kesusahan. Begitupun sebaliknya yang kesusahan juga harus mengerti pada saat menuntut hak itu. Jangan terlalu berlebihan dan jangan sampai tidak meminta hak. Kalau emang ada yang harus diminta,
dan kemungkinan untuk dituruti atau dikabulkan itu ada, monggo, itu tidak menutupi kemungkinan UKT akan diturunkan. Tapi sebaliknya jika kampus juga membutuhkan dana, itu juga berasal dari uang kuliah tunggal. Karena itu makanya ada sebuah informasi beberapa universitas di Surabaya itu tidak melaksanakan penurunan UKT, tetapi terdapat syarat-syarat tidak merata untuk seluruh mahasiswa karena dirasa tidak seluruh mahasiswa terdampak oleh pandemi. Padahal sudah menyebar berita semua bidang itu terkena Pandemi. pandemi. Kalau mahasiswanya tidak terdampak, tapi mungkin sebagian keluarga dari mereka meskipun tidak terdampak itu kehilangan pekerjaan, itu bagaimana? Itu yang memang kita alhamdulillah masih sehat, alhamdulillah. Tapi siapa tahu orang di luar sana meskipun tidak terdampak tapi terdampak di PHK atau pemutusan hubungan kerja. Ya kan? Ya, pemutusan hubungan kerja. Ragu kok ragu. Bukan ragu, cuma nanti kalau ada bisa ya di bawah ya. Ya. Dalam Komentar. kecuali komennya dinonaktifkan. Kecuali komennya dinonaktifkan karena itu adalah Oke. Sekarang ditanya, Anda memilih pro atau kontra mengenai penurunan UKT? siapa? Anda lebih di tengah-tengah. Kalau saya antara kontra dan pro itu saya tidak memilih keduanya. Kudu milih dah. Kalau saya sih kontra, pro. Saya pro dengan penurunan UKT. Saya mendukung penuh. Saya Sekarang Anda lebih memilih pro atau kontra terhadap penurunan UKT? Soal pro dan kontra itu saya sebenarnya bingung. Tapi saya lebih ke pro kepada teman-teman mahasiswa yang sekarang sedang mengadakan konsolidasi untuk penurunan UKT. Saya sangat mendukung aksi Anda meskipun saya di sini tidak ikut konsolidasi, tapi saya dan teman-teman ini kecuali dia. Iya. Ya. Mempunyai dukungan penuh. Tidak ada sifat mahasiswanya, Anda itu dosen mungkin ya. Saya setuju kepada kalian. Dilanjutkan asalkan tetap tertib dan ikuti protokol kesehatan. Mungkin itu ya. Iya. Udah. Ya udah. Mungkin itu saja ya. Jangan lupa kasih komentar di bawah itu yang membangun dan jangan menghujat karena menghujat sesama manusia itu dosa. Dosa. Jadi kita saling sharing, kalau ada ilmu kita tunggu video selanjutnya apa akan yang kita bahas. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Karena itu akan menambah algoritma kita dan insya Allah akan menjadikan channel ini menjadikan channel yang berguna bagi bangsa dan negara kita. Amin. Cukup sekian dari kami. Saya Wahyu Cukup. Saya Doni Dea. Saya Zam Skui. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.